Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang dinamika pemilu tahun 2024 begitu marak menghiasi berbagai media di Indonesia. Ada berita yang mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 sudah diatur. Ada berita yang mengatakan bahwa komputer KPU sudah diprogram untuk pemenangan paslon tertentu. Ada berita yang mengatakan bahwa sistem komputer KPU sudah dihack. Dan berita-berita yang lain yang silih berganti yang bisa saja menurunkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Di sisi yang lain, adanya debat capres dan cawapres juga mengindikasikan adanya berbagai berita yang saling menguntungkan, saling mengunggulkan para calon yang didukungnya. Juga adanya baliho besar di seluruh wilayah Indonesia, ditambah lagi beberapa lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya. Kesemuanya menambah semakin marak, yang menambah semakin semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Pada akhirnya nanti, pastilah ada yang menang dan juga ada yang kalah. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, yang pemilihan pasangan presiden dan wakilnya dilakukan secara langsung, biasanya pendukung calon yang menang akan bersorak bergembira. Di sisi yang lain, pendukung calon yang kalah mulai mengumpulkan data dan menyusun bahan sanggahan hasil pemilu kepada KPU. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan sanggahan hasil pemilu yang bersifat reaktif seperti ini biasanya kurang efektif dan efisien karena akan banyak ditemukan celah dan kekurangannya. Celah dan kekurangan tersebut bisa berasal dari kekurangan data primer, kurang kompetennya ahli, dan lain yang akhirnya sanggahan itu dapat dimentahkan oleh KPU dengan mudah. Penyusunan data dan pengolahan data sebagai bahan sanggahan seperti ini terkesan keburu-buru dan tidak terencana dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana menyusun bahan sanggahan hasil pemilu secara baik dan benar? Hal inilah yang akan dibahas pada video ini, karena itu simak sampai akhir agar dapat memperoleh pengertian dan memahami isinya. Namun sebelum dimulai, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share pada teman-teman agar video ini dapat ditonton semua orang. Sukseskan pemilu, suara Anda betul-betul sangat diharapkan. Kita mulai. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang bersangkutan. Khusus dalam pemilu ini adalah para saksi di TPS. Data primer yang dimaksud adalah berita acara hasil perhitungan suara di TPS. Berita acara hasil perhitungan suara ini merupakan data mentah dan perlu diolah menjadi informasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan atau bahan sanggahan hasil pemilu apabila diperlukan. Karena data primer ini akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi suatu permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data primer ini berkaitan dengan hasil pemilu adalah berita acara perhitungan suara yang dikumpulkan dari seluruh TPS yang ada di wilayah Indonesia atau sensus berita acara perhitungan suara. Suatu pekerjaan yang tidak mudah dan sekaligus menantang bagi para tim pemenangan paslon adalah bagaimana dapat melaksanakan sensus ini. Hal ini yang berarti tim sukses paslon harus punya kader pada setiap RT di seluruh wilayah Indonesia yang bersedia menjadi saksi dan bersedia untuk bekerja demi memperjuangkan paslon yang diusungnya. Ingat bahwa menanamkan rasa kepercayaan sampai pada tingkat bawah atau tingkat RT merupakan sesuatu yang tidak mudah dan perlu ketekunan. Yang dimaksud dengan
menanggapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemilu adalah hasil data yang dikumpulkan dan diolah nantinya dapat dipergunakan untuk menjawab seandainya beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi seperti pengaturan hasil pemilu, pemrograman komputer KPU untuk pemenangan paslon tertentu, hack sistem komputer KPU, dan lain-lain yang berkaitan dengan hasil pemilu. Pengolahan data primer atau berita acara, perhitungan suara dengan cara merekap. Teknisnya, pada pelaksanaan pemilu, KPU secara berjenjang mengumpulkan hasil pemilu dengan cara merekap. Dengan cara yang sama, tim pemenangan paslon juga bekerja. Pertama, tim pemenangan paslon tingkat kelurahan desa mengumpulkan data berita acara hasil perhitungan suara yang diterima para saksi pada masing-masing TPS, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim pemenangan paslon tingkat kecamatan. Berita acara ini merupakan data primer yang tidak boleh hilang. Sekali lagi, tidak boleh hilang. Yang kedua, tim pemenangan paslon tingkat kecamatan mengumpulkan data yang diterima dari tim pemenangan paslon tingkat kelurahan desa, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim pemenangan paslon tingkat kabupaten kota. Data dari tim pemenangan paslon tingkat desa tidak boleh hilang. Yang ketiga, tim pemenangan paslon tingkat kabupaten kota mengumpulkan data yang diterima dari tim pemenangan paslon tingkat kecamatan, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim pemenangan paslon tingkat provinsi. Data dari tim pemenangan paslon tingkat kecamatan tidak boleh hilang. Yang keempat, tim pemenangan paslon tingkat provinsi mengumpulkan data yang diterima dari tim pemenangan paslon tingkat kabupaten kota, kemudian merekap dan mengirimkan kepada tim pemenangan paslon pusat. Data dari tim pemenangan paslon kabupaten kota tidak boleh hilang. Yang kelima, tim pemenangan paslon tingkat pusat mengumpulkan data yang diterima dari tim pemenangan paslon tingkat provinsi, kemudian merekap. Data dari tim pemenangan paslon tingkat provinsi tidak boleh hilang. Dengan demikian, data primer telah diolah menjadi informasi penting yang berkaitan dengan hasil pemilu. Apabila terjadi perbedaan data yang menyolok atau signifikan dengan data yang disajikan oleh KPU, maka perbedaan data ini dapat dipergunakan untuk menyanggah dengan argumentasi yang valid dan meyakinkan. Penelusuran data pun dapat dilakukan secara berjenjang sampai ditemukan di mana lokasi adanya ketidaksesuaian data tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan data primer ini bersifat preventif, bukan bersifat reaktif. Sementara itu, para pendukungnya harus mempersiapkan diri untuk siap memperjuangkan aspirasinya. Korbankan semangat untuk ikut dalam pemilu tahun 2024. Kita harus selalu waspada karena jika terjadi persentase pemilih rendah, bisa saja oknum menyisipkan TPS atau kotak suara bodong masuk hitungan untuk menaikkan persentase pemilih. Kobarkan semangatmu di seluruh pelosok negeri ini. Kobarkan semangatmu untuk memperjuangkan aspirasimu. Kobarkan semangatmu. Kobarkan semangat Power Paper. Sebagai penutup, saya berharap video ini memberikan pencerahan kepada semua pihak tentang pentingnya mengantisipasi adanya kecurangan pelaksanaan pemilu sedini mungkin, sehingga pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Pesan saya, sebagai tim pemenangan paslon, Anda harus merasakan bahwa paslon Anda lah yang nanti akan dicurangi dan bukan paslon Anda yang menang. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.